Allah berfirman surat An-Najm, wa annahu khalaqas zawjayn adz-dzakara wal untha, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan dari air mani. Apabila dipancarkan, maka itu merupakan suatu proses dari penciptaan manusia. Ayyuriku dzakaru maniyahu fi rahimil unta wa yatimmu talqihu wa yatakawwanul janinu dzakaran aw unta. Ketika laki-laki dia menuangkan atau memancarkan spermanya ke rahim perempuan, maka setelah itu terjadilah proses pembuatan dan kelak akan menjadi janin. Janin tersebut laki-laki atau perempuan. Siapakah yang memberikan aturan sedemikian rupa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjelaskan wa annahu khalaqas zawjayn adz-dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Dialah Allah yang menciptakan berpasang-pasangan. Maksudnya dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Proses kejadian manusia berasal dari air mani ketika dipancarkan ke dalam rahim perempuan. وَمَنِ الَّذِي أَوْجَدَ الْإِسْتِعْدَادَ فِي الْجِسْمِ لِهَذِهِ النُّطْفَةِ وَمَنِ الَّذِي أَوْجَدَ فِيهَا مَلَايِينَ الْخَلَايَا الْحَيَّةِ. Siapakah yang mengadakan proses sperma ke dalam tubuh manusia sehingga sperma itu berubah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, lalu dibungkus dengan tulang belulang, dan roh manusia itu ditiupkan, serta pada saatnya manusia dilahirkan ke alam dunia. Lalu siapakah yang menciptakan miliar jumlah sel yang hidup dalam sperma itu? Sperma itu memiliki miliar sel dan sel-sel ini hidup. Siapakah yang menciptakan? Tentunya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liqaulihi ta'ala wa annahu khalaqas zawjayn adz-dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Nah, wa hal yastati'ul ulama an yasna'u khaliyatan wahidatan yatakawwanu minha dzakarun aw untha. Apakah para ahli mereka bisa menciptakan laki-laki atau perempuan dari sperma yang memiliki miliar sel tersebut? Maka manusia dengan keahliannya, para pakar dan para ahli dengan ilmunya,
mereka bisa menciptakan laki-laki atau perempuan, bukan berasal dari sperma manusia. Atau mereka bisa menciptakan laki-laki dan perempuan yang memiliki jumlah miliaran di dalam sperma manusia. وإذا استندت النطفة إلى أسباب طبيعية فإن هذه الأسباب تنتهي إلى السبب الأول الذي أوجد الطبيعة. Apabila sperma memiliki watak berupa sebab suatu benda atau materi, maka sebab tersebut tentunya kembali kepada Allah yang memberlakukan aturan-aturan itu. Karena benda seperti sperma bisa berkembang menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Setelah itu dibungkus dengan tulang belulang dan memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Lalu Allah meniupkan roh dan terjadi suatu kehidupan. Kemudian janin itu dilahirkan. Setelah itu menjadi manusia. Dan manusia beraktivitas, berpikir, dan seterusnya. Maka tentunya ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari sperma, bukan dari air mani, pure murni sebagai benda. Itu semua amya, tidak memiliki kehidupan. Kemudian sperma dia mengalami perubahan sehingga menjadi manusia. Dan manusia kemudian berpikir, beraktivitas, maka itu semua semata sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.